Saya percaya bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, pagi hari ini kita akan merasakan satu kepuasan yang datang daripada Tuhan. Setiap orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena setiap orang mencari Tuhan, mereka akan mendapatkan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita pagi hari ini untuk kita menyembah Tuhan. Kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan akan memulihkan dan akan memberikan kekuatan buat setiap orang-orang yang datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, untuk kami boleh datang di hadirat-Mu, untuk kami boleh merasakan keindahan kasih setia-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu pagi hari ini memulihkan kami, memuaskan kami, bahkan memberikan kami kekuatan untuk kami menerima, untuk kami boleh melakukan banyak perkara-perkara yang hal-hal yang Kau izinkan untuk kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat indah kami berhadapan dengan Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, oh saat indah Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu. Katakan sama-sama, saat indah Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang-Mu, memandang wajah
Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, oh, hadiratmu Tuhan, ku rasakan, oh, kekudusanmu Bapa, penuhi kami. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, haleluya, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, haleluya. Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan, tanggalkan segala beban, hanya datang di hadirat-Nya, hanya datang di hadirat-Nya. Kiara laba syakara laba ya laba ya, penuhi kami Hadirat-Mu Tuhan, dengan hadirat-Mu. Shemiri namanya
sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ya lama nama ya syana nama ya so, haleluya. Kiara laba sangkara laba ya lama nama ya sandara lama ya so. Haleluya Tuhan, kiara lamat syadara lama ya lama. Oh haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati oh keindahan-Mu dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, bawa kami Tuhan, bawa kami menyembah-Mu Tuhan, bawa kami lebih dalam. haleluya. Kami berjumpa Bawa pribadi kami menyembah-Mu, ini pujian kami. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Mari angkat suaramu sembah Dia lebih lagi, sebab Dia Allah yang layak untuk disembah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalam ya so, ki dalam ya syana. Haleluya, haleluya. Bawa kami
Haleluya. Sebab hati yang hancur tak kau pandang hina Tuhan. Kau mengasihi setiap orang-orang yang datang dengan hati yang hancur di hadapan, sehingga mereka yang datang dengan kehancuran hati, Kau memulihkan setiap kondisi dan hati mereka Tuhan. Setiap hati yang remuk tidak akan diremukkan oleh Tuhan, tetapi hati itu akan dibalut dan diberikan kasih oleh Tuhan. Biar hadirat-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Memulihkan, menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Ya dalam masih, ya dalam ya so. Biar hadirat-Mu yang menyembuhkan. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan hidupku. Oriara la pasyata karala payara la payara. Shikiara la parala 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 parala. Selalu baru setiap hari kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi kasih setia Tuhan. Amin. Dia memperbarui roh kita dari hari ke hari, memberikan kekuatan buat setiap kita. Kiarala basyatara bayarala barala. Haleluya Tuhan. Ora mahat syata kayarala batasi kiarala barala barala. Terima kasih Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Katakan saat kami berkumpul Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul Tuhan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami.
kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, oh, baru setiap hari, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu, kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setia. Sekali lagi kasih Tuhan, oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin. Haleluya, haleluya. Biar kasih-Mu melingkupi kami Amin, pagi ini Tuhan. Kami tidak mau melewatkan waktu yang singkat ini begitu Yes. saja. Tapi sungguh kami percaya ketika kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, Ya, Tuhan. Engkau hadir, Engkau bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mengundang Engkau sekali lagi, datanglah Tuhan di tengah-tengah kami. Datanglah dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Tidak ada jarak dalam hadirat-Mu, bahkan tidak ada jarak untuk kuasa-Mu dinyatakan dan bekerja ya Tuhan. Kami cukup buka hati kami Tuhan. Kami cukup punya kehausan dan kelaparan. Dan kami akan siap menerima hal-hal yang baru. Mana-mana baru yang dari surgawi pagi hari ini. Yang menyertai sepanjang jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ini dalam tangan-Mu. Urapi hati kami, telinga kami. Menjadi telinga seorang murid, hati seorang murid ketika firman ini ditabur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya boleh kembali menyampaikan isi hati Tuhan di doa pagi hari ini. Ketika saya mempersiapkan untuk tema firman pagi hari ini, ada satu kata yang muncul yaitu loving God, loving people. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara,
sebelum kita mengenal Yesus, kita tidak memiliki kasih Yesus di dalam diri kita. Kita memang memiliki kasih, tetapi itu hanya kasih manusia atau kasih yang terbatas, kasih yang berasal dari diri kita sendiri. Tetapi sejak kita bertobat, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus yang adalah kasih itu ada di dalam hidup Anda dan saya. Sehingga kita bisa melakukan firman ini. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita juga bisa mengasihi sesama. Ada satu kesaksian yang ingin saya sampaikan, di mana beberapa tahun lalu saya ingat ketika saya masih belum mengenal Yesus, ketika saya masih menyembah Baal-Baal yang lain atau Allah-Allah yang lain, saya tidak memiliki kasih di dalam hati saya. Saya menyadari itu ketika saya diundang dalam sebuah pertemuan di gereja, dan di sanalah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berpikir selama ini saya punya kasih, baik kasih terhadap Allah saya waktu itu atau kasih terhadap sesama. Tetapi ketika malam itu saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi, saya menyadari bahwa kasih saya itu tidak sempurna. Karena apa? Saya mengingat bagaimana saya sering melukai hati kedua orang tua saya lewat perkataan saya. Lalu saya pernah melukai bahkan adik-adik saya. Memang bukan dengan kekerasan, tapi dengan perkataan. Karena tidak ada kasih yang sempurna di dalam diri saya. Sedikit-sedikit saya emosi, saya marah. Bahkan dosa-dosa itu begitu banyak dalam kehidupan saya. Tetapi malam itu ketika saya berjumpa dengan Yesus, kasih Yesus itu menutupi segala sesuatu. Kasih Yesus memulihkan hidup saya. Dan sejak saya menerima Yesus dalam hidup saya, kasih Yesus itu saya rasakan ada di hati saya. Sehingga saya bisa mengasihi Tuhan, saya juga bisa mengasihi sesama. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya dapatkan di awal-awal ketika saya bertobat. Dan ini menjadi firman yang saya jadikan prinsip di dalam kehidupan saya. Sampai kapan? Sampai seumur hidup saya. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Ayat yang sederhana. Tetapi ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan memberikan arahan, Tuhan memberikan patron. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti yang Tuhan mau atau Tuhan kehendaki di dalam Dia. Lukas 10 ayat 27 saya bacakan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya renungkan ayat ini dan mengapa saya menjadikan ini sebagai prinsip dalam kehidupan saya. Karena saya menyadari sejak saya mengenal Yesus, hidup saya hanya melakukan dua kehendak Tuhan ini. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itu artinya tidak ada satupun bagian dari hidup kita, entah itu akal budi, entah itu kekuatan, jiwa atau hati yang tidak mengasihi Tuhan. Tetapi seluruh hal yang tertulis di dalam firman ini bicara tentang kehidupan Anda dan saya. Kita berikan untuk hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita mengasihi Tuhan. Dan ada ayat tertulis sederhana di sana, segenap. Tuhan rindu kalau kita mengasihi Dia, lakukan itu dengan segenap. Artinya apa? Dengan seluruh yang kita bisa berikan, all out, yang terbaik. Itu yang kita lakukan ketika mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu sederhana. Setiap kita pasti punya waktu-waktu pribadi. Justru di masa-masa pandemi seperti ini, kekuatan kita tidak lain adalah ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa. Karena tanpa kasih kepada Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini akan kuat bertahan. Setiap hari badai itu ada. Tanpa diundang masalah itu datang. Tetapi ketahuilah, ketika kita menjadikan firman ini menjadi prinsip dalam kehidupan kita, setiap hari kita ingatkan diri kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Maka saya percaya bahkan di musim yang sulit di dalam kehidupan kita, kita akan tetap berdiri menjadi orang yang kuat. Semata-mata bukan karena kuat dan gagah perkasa,
Tetapi karena kekuatannya itu dilimpahkan kepada orang yang bersungguh hati. Seperti di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 yang A. Lalu dikatakan berikutnya, ini yang sangat memberkati dan mengubahkan jalan hidup saya sampai hari ini. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang Tuhan mau. Standar Tuhan itu berbeda dengan dunia. Standar Tuhan adalah apa? Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita pasti ingin yang terjadi dalam hidup kita itu yang terbaik. Kita pasti ingin membahagiakan bahkan diri kita. Kita buat planning di dalam agenda kita. Kita atur hidup kita sedemikian rupa. Supaya apa? Kita ingin bisa mencapai cita-cita kita, mimpi kita atau visi kita. Kita ingin yang terbaik pokoknya dalam hidup kita. Saya menyadari ketika saya renungkan ayat ini, seharusnya demikianlah kita perlakukan sesama kita. Kalau kita bisa mengasihi diri kita sedemikian rupa, Tuhan minta, kasih sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya ingat bagaimana ketika saya belum mengenal Tuhan, saya jarang bahkan memiliki kasih kepada orang lain. Saya jarang bahkan memiliki apa yang namanya belas kasihan. Saya orang yang egois karena saya berpikir, saya aja masih kurang. Bagaimana saya bisa memberkati orang? Tidak mungkin. Kalau nanti saya kelimpahan, baru saya akan memberkati orang. Itu bukan kasih. Karena masih ada kepentingan diri sendiri dalam hidup saya. Tetapi ketika saya dapatkan firman ini, Tuhan arahkan hidup saya berubah. Satu kesaksian saja, ketika saya pernah melewati seorang bapak yang berjualan di sebuah mall. Dulunya saya biasa aja. Saya pikir ya udah, setiap orang mempunyai kesusahannya sendiri. Saya juga bekerja, dia juga bekerja. Tetapi tiba-tiba ketika saya melewati bapak itu, hati saya hancur. Dan saya coba kembali ke bapak itu. Dan rekan saya, anak rohani saya, memberikan sekian uang kepada bapak itu. Saya cuma melihat bapak itu begitu kasihan. Di mobil itu saya cuma terdiam. Dan perkataan dari anak rohani saya itu mengubahkan saya sampai hari ini. Dia berkata demikian, Wijen, kamu tahu firman yang di dalam Amsal pasal yang ketiga. Jangan menahan kebaikan kepada orang-orang yang patut menerimanya. Belajarlah untuk peduli kepada orang-orang yang sengsara. Dan dia berkata demikian, belum tentu aku bertemu bapak itu lagi. Sekalipun aku juga mengalami kesulitan keuangan hari ini seperti yang kamu tahu. Tetapi aku tetap memberikan berkatku kepada bapak itu. Sejak hari itu, bukan saya tiru-tiru. Tetapi setiap kali terkadang saya ada di jalan, saya melihat seorang dan Tuhan itu taruh beban di hati saya. Dan saya mulai berani melangkahkan kaki saya dan memberikan sesuatu. Tidak harus itu berupa materi, tetapi terkadang saya hanya memberikan mungkin sedikit makanan. Dan saya berkata, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Kasih saya kepada sesama mulai Tuhan ubah. Mulai ada belas kasihan kepada sesama. Seperti saya mengasihi diri saya. Kalau saya bisa makan dengan kenyang, orang lain pun harus makan dengan kenyang. Kalau saya diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga, saya harus memberitakan kasih Yesus sehingga orang itu pun diselamatkan. Dan satu waktu nanti saya akan berjumpa dengan orang itu dalam kerajaan surga. Seperti itulah standar firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya diberkati dengan seorang tokoh di dalam Alkitab. Saya dapatkan di dalam minggu ini. Saya berkata, wow Tuhan, ini menjadi inspirasi terbaru di dalam hidup saya ketika saya mempersiapkan firman ini. Yaitu seorang hamba Tuhan yang luar biasa bernama Paulus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kisahnya. Paulus adalah seseorang yang membenci pengikut Tuhan. Bahkan dia hendak membunuh pengikut Tuhan. Dan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Waktu itu namanya masih Saulus. Dia dalam perjalanan ke Damsyik hendak membunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjumpai Saulus. Dan sejak hari itu kita baca di ayat-ayat berikutnya, tidak pernah didapati Saulus meninggalkan Tuhan. Tetapi justru Saulus
itu mengasihi Tuhan, bahkan mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia mengakhiri pertandingan hidupnya dengan baik. Dia mengakhiri imannya dengan baik. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan Paulus. Dan saya melihat bagaimana perjalanan hidupnya. Bagaimana orang ini bisa tetap kuat di tengah masalah yang dihadapi. Dan masalah itu tidak mudah, nanti saya akan bacakan. Tetapi apa yang membuat beliau ini kuat? Yaitu apa? Karena beliau memiliki prinsip mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. All out dia mengasihi Tuhan. Kita baca satu kebenaran firman. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Kita baca perikopnya. Kepala penjara di Filipi. Paulus bukan dalam keadaan enak atau nyaman. Paulus sedang ada di dalam penjara. Tetapi ini yang luar biasa. Dikatakan di ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Wow. Ketika saya renungkan ayat ini, Tuhan minta saya lihat lebih detail ayat ini. Paulus ketika itu di malam hari berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Bukan supaya dia bisa dikeluarkan dari penjara. Bukan. Tetapi karena itulah ekspresi dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Itulah gaya hidup Paulus yang sesungguhnya. Di tempat yang tersembunyi, dia adalah orang yang intim dengan Tuhan. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan dari kedalaman. Mungkin orang tidak bisa melihat itu. Tetapi kita hanya mungkin disingkapkan dari satu ayat ini kita bisa melihat. Bahkan di dalam penjara pun, dia tidak meninggalkan hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan persekutuannya atau jam-jam doanya. Yang menunjukkan bahwa sesungguhnya itulah kasihnya Paulus kepada Yesus. Saya tersentuh ketika saya baca berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Itulah saat teduhnya Paulus. Day by day, hari demi hari. Ayat ini seperti dibukakan sedikit supaya kita mengerti. Sebenarnya Paulus ini seperti apa sih dengan Tuhan? Saya berani katakan dia dengan Tuhan itu semuanya. Semuanya. Bahkan saya berani katakan bukan hanya hati, jiwa, akal budi, kekuatan mengasihi Tuhan. Bahkan nyawanya pun itu sampai mengasihi Tuhan. Dia siap mati bagi Kristus. Dan kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23b sampai dengan 29. Saya akan bacakan bagi Anda. Dikatakan di ayat itu, Paulus tidak mementingkan diri. Wow. Ternyata Paulus tidak hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Tetapi seperti firman yang tadi kita baca dalam Lukas 10:27, Paulus juga tidak lagi memiliki ego di dalam hidupnya. Tidak ada lagi kepentingan diri sendiri. Tetapi kasih kepada sesama seperti dia mengasihi diri sendiri. Itu sudah ada dalam hidupnya. Dan bukan hanya itu. Tetapi ketika kita baca ayat ini kita akan tercelik. Bagaimana wow orang ini demi jemaat Tuhan bisa memberikan seluruh hidupnya bahkan sampai mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Saya ketika renungkan ayat ini saya belum mengalami seperti Paulus, saya belum. Tetapi saya belajar dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Dikatakan di ayat 23b, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Kalau kita baca sepertinya enak ya lanjut. Tapi ini dialami semua di bagian tubuhnya. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Kita tahu penyamun itu begitu jahat ya. Merampok semuanya bahkan bisa membunuh. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu.
Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kelap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Garis bawah itu. Ternyata masih banyak yang dialami Paulus yang tidak bisa ditulis. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Paulus bisa punya kasih kepada jemaat yang dipercayakan kepada sesama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Sampai bahkan rela nyawanya pun dia berikan. Hanya untuk apa? Mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Sungguh dari firman ini saya belajar. Saya masih belum Tuhan. Seperti Paulus kemarin malam saya berdoa. Tapi berikan aku hati seperti orang ini. Di setiap musim apapun tetap bisa mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Tidak ada satupun yang tidak mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Dan juga tetap bisa mengasihi sesama. Seperti saya mengasihi diri sendiri. Di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini. Banyak kasih itu mulai dingin. Banyak orang mulai memperhatikan dan mementingkan dirinya sendiri. Kita perlu hati-hati. Tetapi saya bersyukur. Sejak saya menerima Yesus. Hampir setiap hari, khususnya dalam akhir-akhir ini. Saya seperti mendengar tuntunan dan dorongan Tuhan dalam hidup saya. Lakukan A, Wijen, lakukan B untuk orang lain. Bukan lagi untuk dirimu. Kalau saya mau dibilang untuk keluarga saya, ada banyak kebutuhan doa yang saya harus angkat. Tetapi seperti saya itu diizinkan untuk, saya ini hanya alat. Saya hanya berdiri, standing in the gap, berdoa bagi orang-orang yang Tuhan taruh di hati saya. Dan hari ini saya percaya, sejak firman ini dibagikan, kasih kepada sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Bukan hanya itu Tuhan taruh di dalam hati kita, karena itu sebenarnya sudah ada. Tetapi kita di dalam hari-hari ke depan ini akan mulai melakukannya dengan tuntunan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa waktu yang lalu Tuhan gerakkan saya untuk berpuasa untuk sebuah hal. Di bulan September ini. Dan saya cuma berkata, ya Tuhan, saya ini alat, saya ini hamba. Saya belajar taat Tuhan. Nah, ketika saya mentaati suara Tuhan itu, ternyata apa yang Tuhan minta saya puasakan, itu saya alami. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang, maaf saya katakan, kondisinya itu babak belur. Kondisi kehidupannya. Bahkan yang terakhir itu sampai keluar statement, saya sudah kerasa, aku mau mati. Saya cuma berkata, Tuhan kok bisa tepat di jam itu, di hari itu. Saya bisa memfollow up orang ini. Kalau tidak, mungkin orang itu sudah tidak ada hari ini. Tapi hari ini saya berkata bukan tentang saya. Tapi sekali lagi, bahkan untuk memfollow up pun Tuhan itu ingatkan saya. Wijen WA orang A, Wijen WA orang B. Dan ketika saya WA, yang satu mengalami seperti itu, yang satu mengalami kecelakaan minggu lalu. Dan sampai tidak bisa berjalan. Hati saya hancur. Saya berdoa dan saya cuma berkata, tak doakan sampai sesuatu terjadi. Dan Tuhan memberikan sebuah visi yang baru dalam hidup saya. Doakan orang itu, bukan sampai orang itu dipulihkan Wijen, tapi sampai keluarganya dipulihkan. Baru Tuhan taruh kata-kata itu tidak lama. Salah satu orang yang hendak mengakhiri hidupnya berkata, bisakah Anda mendoakan orang tua saya? Dan detik itu saya mendoakan orang tuanya yang terbaring sakit dan belum percaya Yesus. Saya menginjil dengan singkat hanya via telepon. Dan ajaibnya Tuhan, ketika saya bertanya, apakah Anda mau percaya kepada Yesus? Orang tersebut berkata dengan menangis, saya mau percaya kepada Yesus. Di telepon itu dengan menangis, meneteskan air mata di siang hari. Ada satu orang diselamatkan, seisi surga bersorak-sorai. Seorang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mendoakan keluarganya. Dan setelah selesai saya tutup telepon,
saya memberikan visi di dalam hidup orang ini. Jangan lagi hidup bagi dirimu sendiri, hidup bagi Tuhan, hidup bagi keluargamu. Dan hari ini orang itu berkata, iya, saya mau bangkit. Karena sebenarnya di dalam hidup ini ada visi yang besar, ada rencana Tuhan yang besar. Bahkan satu waktu kehidupannya, permasalahannya yang membuat dia babak belur akan menjadi kesaksian dan menolong hidup banyak orang. Mari sama-sama kita buka hati kita pagi hari ini. Ini bukan sekedar firman yang menjadi tema saja, tetapi kita mau seumur hidup kita firman ini menjadi prinsip sampai kita menutup mata kita. Tuhan tidak pernah menghitung berapa kebaikan kita. Bukan itu. Tetapi setiap perbuatan kita di muka bumi ini itu diperhitungkan oleh Allah. Mari buka hati kita sungguh-sungguh, kembali komitmen, kasih Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi dan kasih sesama seperti diri sendiri. Kalau ini mulai hilang, saya mau berdoa supaya Tuhan mengembalikan hati ini atau kasih ini kepada Anda. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat tangan, katakan kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar musik menyembah Tuhan, mari sembah Dia berbahasa lidah. Kinara musyifiri kanana namaya namaya nama tambana namaya nama. Sikinana namaya 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 nama takana nama. Sikinama nama nama namaya 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 nama namaya namaya nama. Sikinama ramos sengile maya namaya nama. Kembalikan kasih mula-mula kami kepadamu Tuhan hari ini. Kasih kepadamu, kasih kepada sesama kami. Kinama ramaya namaya nama. Apa yang hilang dari hidup kami, biar lewat firman-Mu pagi ini Engkau kembalikan Tuhan di dalam hati kami. Sebab tanpa mengasihi Engkau, tanpa mengasihi sesama, semua sia-sia. Ada satu firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari jangan sia-siakan waktu hidup kita, sebab kita tidak pernah tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Malam kemarin saya berdoa, Tuhan, saya mau
punya hati seperti Paulus. Saya mau Tuhan. Mari buka hati kita. Saya mau berdoa bagi Anda. Kalau ada di antara kita yang kehilangan kasih kepada Tuhan. Mungkin kita berkata kita mengasihi Tuhan. Tapi tidak lagi dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Bahkan kasih kepada sesama itu sudah mulai hilang. Angkat tangan dimanapun engkau berada. Tuhan, hamba mengarahkan tangan kepada setiap orang yang mengangkat tangannya pagi hari ini. Tuhan, bawa hati kami kembali. Seperti awal kami mengenal Engkau Tuhan. Kasih kami kepadamu itu begitu besar. Bahkan apapun musim, keadaan, permasalahan, bahkan badai yang kami alami, tidak membuat kami jauh dari Tuhan. Justru seperti Paulus, kami tetap mencari Tuhan. Kami tetap berdoa. Kami tetap mengasihi Tuhan. Dan hamba berdoa ya Tuhan, kalau ada kasih kepada sesama itu mulai hilang dari hidup kami. Kami menyadari hari-hari ini justru kami egois dan mementingkan diri kami. Ampuni kami Tuhan. Biar kasih kepada sesama seperti mengasihi diri sendiri itu dicurahkan kembali dalam setiap hati kami. Kami punya belas kasihan kepada orang-orang, bukan hanya orang terdekat, bahkan orang-orang di sekeliling kami yang bahkan tidak kami kenal. Ada kasih Tuhan yang terpancar dan pakai tangan-tangan yang terangkat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, biar kasih Yesus dipancarkan lewat kehidupan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan sekali lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa, amin, menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Katakan dengan iman kita, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku. Yes Tuhan, dari kasih-Mu. Dunia ini tak pernah bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, Anda boleh angkat tangan. Saya tergerak untuk berdoa bagi Anda. Tuhan, Engkau mendengar setiap keluhan, Engkau mendengar setiap kesesakan, Engkau mendengar setiap jeritan hati. Tuhan, hamba percaya seperti di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, Engkau mendengar setiap seruan umat-Mu dan Engkau akan menjawab dan Engkau akan memberitahukan hal-hal yang luar biasa yang tidak diketahui sebelumnya. Tuhan, hamba berdoa sejak kami mengarahkan tangan saat ini, tanda ajaib, jalan keluar, terobosan, mujizat dialami oleh setiap tangan-tangan yang terangkat. Sebab Tuhan berjalan di depan-Mu. Jangan takut, Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih, terimalah pembebasan, kelepasan, pemulihan dari Tuhan pagi hari ini. Bahkan terimalah kesembuhan bagi setiap Anda yang mengalami sakit. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk setiap orang-orang yang mengalami sakit COVID-19. Dimanapun mereka berada saat ini, bilur Yesus menyembuhkan. Bahkan setiap orang yang OTG, Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Tuhan, pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami, sampai virus ini berhenti dan tidak ada lagi di kota dan bangsa kami tercinta. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus.
terimalah berkat penyertaan Allah Roh Kudus yang tidak pernah tidak menyertai Anda dan saya, tetapi Dia Allah penghibur dan penolong yang selalu menyertai dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.